Mana teman-teman, apakah ada yang di sini tidak punya sahabat? Coba dong, gue mau tahu ini nih. Coba ini, yang Shinshan. Adakah sahabat, Shian? Atau nggak punya sahabat, Shinshan? Ada, Ustaz. Ada. Berapa orang? Yang lumayan baik satu. Yang lumayan baik, sisanya semuanya jahat ya. Enggak jahat sih, Ustaz. Oke. Jadi yang baik cuma satu, sisanya kurang baik gitu ya. Thank you Shinshan. Berarti Shinshan punya sahabat. Gimana sama Brian? Brian, lu punya sahabat? Ada. Berapa orang, Brian? 1, 2, 3. Semuanya sayang. Gak kehitung sih. Ini sahabat malah banyak banget malahan ya. Gimana ya? Lah. Yang benar-benar dekat sih 1-2 orang lah. 1-2 orang. Yang spesial? Yang mau jadiin gebetan? Ya. Nah, itu nanti ya. Itu nanti ya, jalur pribadi. Terusan nanti aja. Oh, nanti aja. Ya kan ada mama dekat di situ ya, jadi memang kita akan bahas secara pribadi aja, Brian. Ya. Memang teman-teman, bicara tentang sahabat itu sangat menarik ya. Bahkan ada seorang yang menyanyikan sebuah lagu. Adakah yang teman-teman kenal lagu ini? Kalau kenal boleh dong langsung di ini ya bilang ya. Ada yang kenal lagu ini? Ada yang tahu? Wah, langsung Brian. Tahu judul lagunya apa, Brian? Kayak cuma lu doang yang tahu, Brian. Apa ya? Persahabatan baik pompong gitu. Nah, judulnya bukan itu judulnya. Tapi yang udah hampir benar. Grace? Sahabat. Kurang tepat. Grace apa Grace? Kepompong gitu. Kepompong, betul. Teman-teman, kalau kalian tahu lagu ini, berarti gue tidak merasa alay. Karena di zaman gue itu ini lagu yang begitu alay, walaupun liriknya begitu bagus. Sebetulnya tadi persahabatan bagai kepompong. Mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Sebuah ya, kata atau sebuah lirik yang menunjukkan bahwa persahabatan itu mengubah seorang yang buruk menjadi indah. Dari yang minder jadi percaya diri. Dari yang nggak bisa bergaul jadi mudah bergaul. Dari yang berpikir yang negatif terus malah berubah jadi berpikir yang positif. Persahabatan mengubah yang buruk menjadi yang baik. Bukan sebaliknya ya teman-teman ya, yang baik malah jadi yang buruk. Itu bukan persahabatan. Jika demikian bagaimana anak Tuhan memandang persahabatan? Adakah ayat yang membahas tentang persahabatan? Kalau kita ingat di Alkitab, kalau apalagi kamu sekarang ketik persahabatan, yang keluar itu sebuah teguran bagaimana anak Tuhan jangan membangun persahabatan dengan dunia. Terus gimana kita melihat persahabatan di dalam Alkitab? Hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Sekali lagi ya, 1 Samuel 23 ayat 16, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Memang teman-teman tidak ada ayat yang secara spesifik dan jelas mengatakan sebuah persahabatan. Tapi firman Tuhan yang barusan kita baca menunjukkan cara bersahabat seorang anak Tuhan. Ini persahabatan cukup spesial teman-teman. Mengapa? Karena persahabatan yang dibangun antara Daud dan Yonatan. Kedua orang yang berbeda kasta. Daud seorang anak gembala, sementara Yonatan adalah seorang anak raja. Dua orang ini terhubung karena sama-sama memiliki kepentingan untuk menduduki tahta seorang raja. Bedanya, Daud diurapi oleh Allah, sementara Yonatan tidak diurapi oleh Allah. Rasanya wajar bagi Yonatan untuk tidak menjalin persahabatan dengan Daud.
Rasanya wajar bagi Yonatan untuk mempersilahkan bapaknya untuk menombaknya. Rasanya wajar bagi Yonatan untuk ikut serta bapaknya mengejar dan membinasakan Daud. Karena Daud adalah ancaman dari tata kerajaannya. Menariknya, itu semua tidak dilakukan. Bukan karena ia sudah ngeklik dengan Daud, tetapi karena ia kenal Allah, kenal diri, dan tahu diri. Karena ia kenal Allah, kenal diri, dan tahu diri. Ia mengenal Allahnya bukanlah sekedar Allah yang jauh, Allah yang biasa. Tapi Allah yang maha sempurna, Allah yang baik itu sudah mengurapi, sudah memilih Daud sebagai raja selanjutnya. Maka ia mulai kenal diri, dia bukan orang urapan, tapi ia bisa menjadi seorang yang mendampingi Daud untuk menjadi seorang raja. Oleh sebab itu ia tahu diri, bukannya membinasakan Daud, bukannya menjauhi Daud, tetapi mendukung rencana Allah yang terjadi di dalam hidup Daud. Nggak heran, ayat yang barusan kita dengar atau kita baca tadi, ketika Daud harus melarikan diri menghadapi tekanan dari sang raja, ayahnya Saul. Apa yang ia lakukan? 1 Samuel 3:16 berkata, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan datang untuk meneguhkan, untuk mengingatkan, untuk mendukung rencana Allah di dalam hidupnya. Inilah arti persahabatan seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan tidak hanya mampu untuk menemani, bahkan mengubah dari yang buluk menjadi yang cantik, tapi juga mendukung rencana Allah di dalam hidupnya. Yonatan tahu Allah. Yonatan kenal Allah, kenal diri, dan tahu diri di hadapan Allah. Sehingga persahabatan yang mereka bangun bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan kesamaan, bukan berdasarkan hobi, tetapi sebuah persahabatan yang dibangun karena memahami rencana Allah. Apakah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan berlaku hanya kepada seorang sahabat? Rasanya enggak ya. Kita sebagai seorang koko, kita sebagai seorang cece, sebagai seorang adik, sebagai seorang teman, atau sebagai seorang sahabat yang spesial, pacar. Itu pun berlaku bagaimana kita hadir, kita datang untuk mengenalkan Allah dan memahami rencana Allah di dalam hidupnya. Terus gimana caranya? Pertanyaannya cuma sederhana. Pernah nggak sih kalian doain mereka? Pernah nggak sih kita ingetin mereka bahwa Tuhan sayang sama mereka? Pernah? Ada yang pernah lakukan? Gue berharap beres dengar firman Tuhan ini, kalian mengambil keputusan untuk mendoakan sahabat-sahabat kalian. Kalian hadir bukan hanya untuk menemani, bukan hanya untuk menasehati, tetapi juga hadir untuk ngingetin bahwa Tuhan sayang sama mereka. Jelas persahabatan tidak hanya dibangun karena memiliki kesamaan, tapi juga mendukung rencana Allah di dalam hidup mereka. Teman-teman, jujur memang tidak mudah melihat seorang sahabat jauh lebih besar dari kita. Lebih besar bukan karena badannya ya, tapi besar entah karena prestasinya, karena ranking di sekolahnya, karena mendapatkan more highlight misalnya ya, mendapatkan banyak kesempatan, mendapatkan banyak kemudahan. Kalau kita datang ke rumahnya, pialanya berderet begitu ya. Atau kalau kita datang ke rumahnya mewah, makan gampang begitu ya. Rasanya kita nggak mudah untuk bersahabat dengan seorang yang jauh lebih pintar, jauh lebih hebat. Bagi gue sendiri ini pun nggak mudah. Ada seorang sahabat yang gue kenal nggak baik-baik banget tuh di sekolah, nggak baik-baik banget tuh studinya begitu ya. Pelayanannya juga ya menurut standar gue malah jauh dari kata baik. Sekarang ia melayani Tuhan dengan baik, ia berada di tempat yang menyenangkan. Tentu itu bukan di surga teman-teman ya, tetapi mendapatkan sebuah kesempatan yang lebih baik, bahkan ada di negara yang lebih baik begitu ya, dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik. Rasanya udahlah gitu ya teman-teman ya. Apakah gue cemburu? Yes, gue cemburu. Tapi dengan firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita renungkan sekali lagi, kebenaran firman Tuhan yang menegur gue, bahwa sekali lagi, gue harus kenal Allah, kenal diri, dan tahu diri. Kenal Allah berarti tahu bahwa Allah sedang merancangkan, dan gue tahu untuk menjadi orang yang terlibat di dalam hidupnya, mendampingi dan menguatkannya. Maka teman-teman, seorang sahabat, seorang anak Tuhan yang menjadi sahabat bukan sekedar menemani, tapi hadir untuk
menegaskan, meneguhkan rencana Allah di dalam hidupnya. Nah teman-teman, selanjutnya kalian akan masuk ke breakout room, di mana secara tanda kutip ya tidak sengaja kalian ditemukan dengan Koko dan Cece, begitu ya. Bolehkah teman-teman di breakout room kalian dibuka kameranya, bolehkah kalian ngobrol, diskusi agar ini sebuah percakapan yang begitu intens begitu ya, sehingga kalian bisa mengenal, kalian bisa saling mendukung, kalian bisa saling cerita tentang apa yang menjadi pergumulan kalian. Please sharingkan pergumulan, please sharingkan ketakutan. Koko dan Cece yang berada di breakout room nggak akan cerita sama gue kalau masalah itu tidak terlalu berat. Misalnya mau bunuh diri, apalagi mau bunuh teman. Nah itu pasti mereka akan ngelaporin ke gue, karena tentu itu tidak benar di hadapan Tuhan ya. Gue akan ikut campur. Tapi kalau masalahnya tidak se-ekstrim itu, Koko Cece yang ada di breakout room akan merahasiakannya untuk kalian. Please ya, di breakout room nanti buka kamera begitu ya, sharing tentang apa yang menjadi pergumulan kalian, ketakutan kalian, sukacita kalian, saling mengenal dan diakhiri dengan doa ya. Teman-teman selamat masuk ke breakout room, selamat menjadi sahabat yang baik, menjadi sahabat yang mengenal Allah, mengenal diri dan tahu diri di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. See you teman-teman.